Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali, kali ini ke bagian ketiga, ini bagian terakhir ya. Dari 4 pertanyaan kita sudah menjawab 3 pertanyaan, kali ini pertanyaan terakhir, yaitu what is the scope of physics? Ya, jadi apa itu cakupan ilmu fisika ya? Nah, berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini ya, fisika itu mempelajari seluruh jagat raya alam semesta ini dari quark sampai jagat raya. Quark itu tadi kan partikel penyusun materi yang paling kecil ya. Jadi penyusun proton neutron itu adalah quark. Ukurannya kira-kira 10 pangkat min 18 meter atau 0,00000, nolnya ada 17 terus baru ada angka 1 ya. Jadi kecil sekali ya. Hingga yang terbesar ini yang kita tahu ya. Ini yang terkecil juga yang kita tahu saat ini. Siapa tahu nanti 50 tahun lagi, apa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu pengetahuan semakin berkembang, mungkin yang terkecil nggak segini lagi. Mungkin bisa 10 min 20 barangkali, atau 10 min 30 barangkali. Ya, who knows ya. Jadi yang kita ketahui saat ini ya terkecil sekitar sekian, terbesar itu 93 miliar tahun cahaya ya. Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 kilometer per detik ya, atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Bayangkan cahaya kalau 1 detik berjalan tadi 300.000 kilometer. Kalau cahaya berjalannya 93 miliar tahun, berarti 93 miliar kali 365 hari kali 1 hari berapa detik? 86.400 detik. Nah, itulah. Kalau kalian bisa hitung nanti itu pangkat berapa? Ya, kira-kira 10 pangkat 26 ya. Dari 10 min 18 sampai 10 min 2, 10 pangkat 26 itu rentangnya 10 pangkat 40. Nah, seluas itulah ilmu fisika. Seluas itulah hukum-hukum fisika diaplikasikan ya. Jadi skop fisika ini semuanya, tidak ada di dunia ini yang tidak terbahas oleh fisika. Semua bisa dimodelkan atau didekati dengan pendekatan fisika ya. Jadi tubuh Anda, sel Anda, organ tubuh dalam Anda itu objek-objek yang mengikuti hukum-hukum fisika ya. Jadi protein, enzim dalam tubuh kalian, dalam tubuh hewan, dalam makanan, itu semuanya molekul, atom ya, pasti punya muatan, ada interaksi elektromagnetik ya. Nah, itu pasti menuruti hukum-hukum fisika ya. Jadi kalau kamu belajar fisika, sebenarnya kamu belajar ilmu pamungkas ya. Semua yang ada di semesta ini kamu pelajari ya. Kemudian ada skop ilmu fisika tadi ya. Ada sekitar 250 miliar bintang dalam satu galaksi. Ini yang kita ketahui saat ini. Ya, bayangkan kita di bumi punya satu bintang yaitu matahari ya. Nah, dalam satu galaksi itu kira-kira rata-rata ada 250 miliar bintang. Ya, entah ada berapa planet dalam satu galaksi. Kalau satu matahari saja misalkan punya planet sekitar 4, ya berarti 1 triliun ya, ada 1 triliun planet mungkin ya, who knows ya. Kemudian ini baru satu galaksi. Nah, di jagat raya ini ada berapa galaksi yang diketahui manusia dengan teleskop yang ada ya, dengan pengamatan observasi yang ada, itu kira-kira ada 100 miliar galaksi dalam universe kita. Ini yang kita tahu sejauh ini ya. Bisa jadi lebih besar ya. Nah, bayangkan banyak ya. Jadi fisika tuh membahas segala macam dari yang terkecil terbesar ya, membahas sekian miliar, sekian triliun bintang ya. Makanya judul kuliah ini di awal, skop ilmu fisika itu ya tadi, kalau kamu menguasai ilmu fisika, universe is on your hand ya. Jadi semesta dalam genggamanmu ya. Nah, ini kalau digambarkan tadi
quark ya, antara 1016 1018 ya. Nah, pemahaman tentang quark ya akan memandu kita memahami materi yang lebih besar, proton, atom, molekul, DNA, protein, sel, manusia, kemudian pesawat terbang yang lebih besar, bumi, planet, matahari, solar system, galaksi, sampai universe tadi 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat 26 ya tadi. Ini 93 miliar tahun cahaya. Jadi inilah skop fisika. Tidak ada yang tidak nurut sama ilmu fisika ya. Semua yang ada dalam rentang ini semuanya taat pada prinsip-prinsip fisika ya, bahkan memodelkan pergerakan harga saham ya, itu bisa dimodelkan. Jadi bagaimana aliran uang, aliran mata uang, aliran pergerakan saham itu bisa dimodelkan dengan rumus fisika ya. Ada persamaan mekanika fluida namanya Navier-Stokes equation, itu bisa digunakan dalam memodelkan fenomena pergerakan pasar saham atau pergerakan nilai mata uang ya. Jadi ada cabang fisika ekonofisiks itu seperti itu ya, memodelkan data-data ekonomi menggunakan analogi fenomena fisika, utamanya di termodinamika dan fluida. Nah, kuliah ini tidak cukup dari saya saja. Ini ada watching video assignment ya. Jadi sebaiknya kalian nonton ini ya. Ya, apa itu Industrial Revolution 4.0 saya sudah menjelaskan ya. Mungkin kalian bisa lebih diperkaya lagi pengetahuannya, bisa klik video ini. Kemudian Society 5.0 yang dari Jepang itu gimana sih ilustrasinya, kalian bisa lihat video ini ya, atau video ini ya. Kemudian nah ini menarik, yang suka prediksi-prediksi ke depan, 10 future prediction ya. Jadi prediksi masa depan 10 top prediksi ya, kalian bisa lihat di sini untuk menambah pengetahuan. Kalau tadi tertarik mengenai materi dan interaksinya, 4 fundamental interaction ya. Jadi interaksi standar, interaksi fundamental di alam, tadi ada gravitasi, ada elektromagnetik, kemudian ada nuklir kuat, nuklir lemah. Nah, itu di sini penjelasannya lebih detail dari saya ya, karena saya waktunya terbatas ya. Kalau mau tahu lebih detail di sini, dan bahasanya sangat populer meskipun yang bicara orang yang sangat teoritik, tapi di sini dia menjelaskan tanpa rumus apapun ya, sangat populer. Kemudian aplikasi fisika dalam berbagai macam kehidupan tadi ya, dari yang terkecil sampai terbesar itu dirangkum dalam 17 menit video ya, yang kalian bisa saksikan di sini. Harapan saya kamu bisa melihat ini semua gitu ya, untuk menambah wawasan kamu sehingga kamu punya pemahaman yang lebih jelas betapa pentingnya ilmu fisika ya. Jadi kalian tidak harus jadi orang fisika ya, tapi kalian bisa memahami bahwa ilmu fisika itu penting ya. Misalkan nanti kalian jadi direktur perusahaan ya, pengembangan suatu produk gitu ya, itu pikirkan ya, oh ini kalau mau lebih berkembang ini harus ada pengembangan produk, ada research and development. Nah, disitulah peran fisika memberikan ide-ide teknologi terkait dengan pengembangan teknologi terbaru berbasis sains ya. Nah, itu penting ya. Negara-negara maju, coba bisa dilihat, negara maju Amerika, Jepang, Eropa, Korea dan sebagainya, mereka punya industri-industri besar ya. Itu bisa dilihat, mereka pasti punya tokoh fisika yang cukup banyak ya, atau ranking universitasnya di bidang fisika cukup tinggi ya. Indonesia kalau mau maju juga harus seperti itu ya. Paling tidak dalam dunia industri, ekonomi atau apa, memiliki kesadaran bahwa penting untuk melibatkan fisika dalam pengambilan keputusan di pengembangan industri. Ya, demikian dari saya, semoga bisa menambah wawasan kalian dan semangat untuk belajar fisika di kelas ini hingga selesai. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.